Teman-teman, selamat datang lagi di channel Grid Auto dan ini adalah MG VS HEV. Satu-satunya mobil hybrid yang saat ini dijual MG Motor Indonesia di Indonesia, of course. Dan memang kalau ngelihat dari tampilan luarnya ada beberapa kemiripan dengan MG ZS ya, tapi MG VS HEV ini adalah suatu mobil yang menarik. Menariknya karena apa? Kita simak aja langsung aja ya. Kita mulai dari tampilan MG VS HEV dan memang kalau ngeliat dari sampingnya lalu dari belakangnya itu banyak yang mirip dengan MG ZS maupun MG ZS EV ya. Cuma kalau ngeliat dari depan ini desainnya beda teman-teman. Kalau si ZS itu punya desain yang apa ya, grill yang gede itu ya. Tapi kalau ini grillnya kayak MG Marvel dan memang ini di sininya tuh nggak kelihatan kayak grill gitu ya, kayak panel. Cuma di sini ada bagian yang airflow, jadi benar-benar ada masuk ya, udara masuk dan juga di airdampnya juga udara masuk. Terus lampunya itu juga sedikit berbeda dari si ZS biasa dan ini ada detail warna biru. Cuma ini saya agak bingung ya, kenapa detailnya warna biru ya, padahal ada misalnya warna hijau untuk hybridnya, tapi biru itu juga udah menunjukkan bahwa mobil ini juga sudah hybrid dan juga sudah ramah lingkungan gitu. Ini di bawah sini juga ada bagian yang biru ya, cuma sayang platnya bukan biru karena dia hybrid bukan listrik. Dan kalau kita ke samping teman-teman, dan oh no, panel gapnya lihat. Aduh, coba agak lebih rapat dikit kali ya. Kalau lebih rapat jadi lebih rapi gitu. Oke, di samping ini peleknya sebenarnya dalamnya alloy, cuma di luar ini adalah dop. Jadi dopnya tuh mirip sama punya ZS EV teman-teman. Jadi kalau misalnya kita tarik itu bisa kebuka. Dan oh, ini di spion ini udah ada kamera, jadi udah dapat kamera 360 ya. Dan ini paten nih, roof rail, mantep banget. Jadi bisa bawa barang di atap. Oke, ini samping sama, oh ini ada satu perlu saya tunjukin nih. Jadi ya belum kebuka. Nah teman-teman, ini fuel cap, dan di balik fuel cap ini adalah warning gasoline or gasohol E0 E20 RON 95 minimal. Jadi teman-teman, si VS HEV itu punya mesin yang kompresinya tinggi ya, 12,5 banding 1. Jadi dia minimal itu adalah oktan 95. Tapi ya menurut saya nih, ini membuat dia jadi agak high maintenance kalau misalnya buat harian ya. Jadi ya mobil yang wong sugih lah ya. Jadi apa namanya, buat ngisi bensinnya tuh lumayan mahal. Tapi kalau untuk 92 ini kita tes full pakai Pertamax biasa S92 ya, itu masih oke kalau menurut saya ya. Oke, sekarang kita ke belakang, dan di belakang memang masih sama seperti mirip-mirip lah ya seperti MG ZS, tapi bumpernya itu lebih sporty. Dan kalau misalnya kita buka, di emblem MG-nya itu adalah bagasi teman-teman. Dan bagasinya ini akomodatif banget kalau misalnya mau teman-teman bawa barang yang besar gitu ya, koper. Ini bisa muat 2 koper atau 3 koper kecil, atau 2 koper besar juga bisa masuk. Lalu ada di sampingnya tuh ada tempat buat menyimpan something yang kecil-kecil dan diperlukan, misalnya sendal atau misalnya lap gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nambah kedalamannya gitu ya, nggak bisa teman-teman. Ini baterai. Ini baterainya lithium ion 2,13 kWh ya. Jadi memang salah satu komponen terpenting dalam mobil ini itu terekspos banget. Biasanya kalau baterai kayak mobil hybrid gitu, dia disembunyikan di bawah jok belakang gitu ya, atau di bawah jok depan kayak di Zenix. Cuma ini benar-benar jadi lantainya untuk bagasi.
Jadi kalau misalnya teman-teman bawa barang nih mesti agak hati-hati sih, biar nggak kebentur-bentur. Gitu teman-teman. Oke, kita balik lagi ke depan ya. Karena ini saya mau nunjukin mesinnya. Nah, untuk mesin si VS HEV itu relatif sama seperti MG5 GT dan juga ZS biasa ya. 1500 cc, non turbo, tenaga itu 107 PS atau 104 dk ya, sekitar situ, dan torsinya di 140 Nm-an. Dan tapi ini dipadukan dengan motor listrik teman-teman, motor listrik yang tenaganya itu sampai 95 PS ya, atau sekitar 94 dk, dan torsinya itu 200 Nm. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan yang lain, si mesin dan juga motor listriknya itu kombinasinya nih kombinasi yang mantap gitu loh. Dari segi tenaga ya, 174 PS yang di advertise oleh MG ya, dan dari motornya itu dia lebih besar dan lebih bertenaga, lebih bertorsi daripada punya si Yaris Cross Hybrid. Cuma untuk performa dan konsumsi bahan bakar nanti kita akan bahas selanjutnya. Kita bahas dulu interiornya seperti apa. Kita geser ke interiornya MG VS HEV, dan memang kalau ngeliat dari desainnya dia beda banget sama punya ZS ataupun ZS EV. Panel dashboardnya itu lebih banyak birunya gitu ya, dan juga desainnya itu berbeda. Bahkan ventilasinya itu kalau di ZS itu bulat dan ada dua yang di atas gitu ya. Ini bentuknya mirip-mirip ya, trapezoidal. Lalu di yang di tengah itu di dekat wireless charger, jadi teman-teman bisa ngarahin ke bawah itu untuk ngedinginin chargernya. Tapi ya sisanya sih ya masih khasnya MG, apalagi yang saya suka itu adalah floating center console-nya, itu punya dua tingkatan, yang atas itu untuk fiturnya dan yang bawah itu untuk storage. Tapi kalau di belakang ini relatif sepi ya. Jadi di sini amenity-nya cuma apa nih? Cuma ventilasi udara, lalu ada USB 1 gitu ya, dan ada panoramic sunroof. Dan memang panoramic sunroof ini juga membuat kesannya si interior ini lebih lega. Tapi kalau soal kelegaan, legroomnya oke. Dia lebih dari 11 jari ya. Lebih dari 10 jari, tepatnya di 11 jari. Tapi kalau dari headroom, karena panoramic sunroof ini jadinya agak terbatas 4 jari. Ini dengan penumpang saya tingginya 165 cm, dan di belakang pengemudi bertinggi yang seperti saya juga gitu. Oke, hal lain yang bisa saya sebutkan adalah di sini udah ada ISOFIX, dan jok ini sudah bisa bisa dilipat 60-40 ya, cuma belum bisa di recline gitu ya. Ini ada seat back pocket biasa, lalu di pintunya juga ada tempat buat naruh minuman, di tengahnya nggak ada buat armrest gitu. Sekarang kita bahas fiturnya. Oke, kita pindah ke depan, kita akan bahas fitur, tapi sebelumnya kita nyalain dulu mesinnya. Oke, ini ada satu keunikan dari MG VS HEV adalah kadang-kadang yang nyala duluan itu adalah sistem kelistrikannya, mesinnya itu masih mati. Ini kayak gini nih, ini mesinnya masih mati nih. Tapi ketika beberapa saat, tiba-tiba mesinnya nyala sendiri. Padahal baterainya penuh ini. Oke, itu nanti kita bahas keanehan hybridnya si MG VS HEV. Nyala kan? Dan sekarang kita bahas fiturnya. Dan memang di panel dashboard yang sedikit berbeda dari punya ZS ini adalah sini ada instrumen digital dan juga layar head unit ya. Dan ini head unitnya udah MGI Smart, jadi udah dapat wireless Apple CarPlay dan juga wireless Android Auto. Jadinya udah canggih, dan juga udah dapat
navigasi, lalu ada FM radio juga, lalu apalagi nih, ini fiturnya banyak banget kalau misalnya kita kulik-kulik nih, lihat. Banyak banget, ada MG Weather, ada call center, ada Jux, ada login, dan bahkan sudah terkoneksi dengan internet, teman-teman. Itu kecanggihan di head unitnya. Tapi kalau di instrumen digitalnya ini kadang bikin capek mata, soalnya desainnya tuh Tron banget gitu loh, Android banget. Dan memang dari segi informasi yang diberikan juga banyak, termasuk ada navigasinya juga. Cuma ya kayak gini desainnya, kadang bikin capek mata gitu ya. Coba aja bisa diganti gitu kan, bisa dikustomisasi dikit-dikit gitu ya. Oke, tadi soal ergonomi ya, dari segi setir itu nggak bisa di tilt teleskopik. Bisanya di tilt doang tapi nggak bisa teleskopik. Tapi dari jok itu bisa di maju mundurkan elektris. Dan di sini udah dapet cruise control aja, bukan adaptive cruise control, dan juga bahkan ADAS pun belum ada ya. Blind spot monitor belum ada, RCTA belum ada, lane keeping following apapun itu belum ada, tapi dia dapat aktif speed limiter. Jadi kalau teman-teman nggak mau ngebut bisa dinyalakan, dan kecepatannya akan berhenti di situ. Jadi sudah aman lah kalau dari segi kecepatan. Oke, next. Ini di bawah layar ini ada kontrol untuk si layar head unitnya. Ini yang saya kadang agak ganggu sih, kalau dipencet tuh ada suaranya. Coba kedengeran nggak? Suaranya kayak celupan air gitu, plup gitu. Oke, lanjut. Ini di bawahnya ada wireless charger. Dan memang kalau saya sih sukanya diturunin ke bawah, jadi HP-nya adem gitu ya. Dan di bawah sini itu storage untuk misalnya taruh HP, dan di sini juga ada Type C dan juga USB untuk menyolokkan ke head unit untuk Apple CarPlay dan Android Auto sebagai alternatif pada wirelessnya. Oke, di sini ada beberapa fitur yang bisa dibahas ya. Ini udah dapat hill descent control, lalu ada KERS. KERS itu adalah Kinetic Energy Recovery System. Jadi secara garis besar ya, hybrid itu kan mirip seperti punya F1 di sini ya. Jadi si KERS ini basically adalah sistem regeneratif ini untuk mengatur kekuatan regeneratif. Ada 3 pilihan, 1, 2, atau 3. Dan kekuatan regeneratif itu untuk menyalurkan kembali listrik ke baterai dari energi kinetik. Dan gunanya apa KERS ini nanti kita akan bahas di performanya, dan kenapa hybridnya dia itu aneh banget. Oke, itu lanjut. Di sini ada auto hold, brake auto hold yang tersambung dengan EPB ya. Lalu ada mode berkendara juga, dan ada 3, comfort, eco, sama sport, dan kamera 360. Gitu aja teman-teman dari fiturnya. Sayangnya belum ada ADAS, tapi enaknya sih udah dapat 6 speaker, 6 airbag, semuanya jadi enak. Jadi kayaknya kita cobain langsung aja ya. Dan sekarang kita akan bahas performa dan juga rasa berkendara dari si MG VS HEV ya. Dan langsung aja dari awal gitu ya, itu kerasa kalau MG VS HEV itu adalah sosok hybrid yang berbeda. Kenapa? Karena dia punya sistem hybrid yang paralel ya. Dia bekerja secara simultan antara mesin sama motor listriknya. Tapi ketika pada kecepatan rendah gitu ya, di perkotaan, motor listriknya itu hampir sepenuhnya tidak menggerakkan roda. Maksudnya gini, kalau misalnya di Yaris Cross Hybrid gitu ya, kadang mesinnya mati, membiarkan motor listriknya itu menggerakkan roda. Cuma di MG VS HEV, mesin dan motor listriknya itu selalu aktif. Jadi mesinnya dan juga motor listriknya tuh saling membantu bahkan ketika low speed, dan of course mesinnya terus nyala. Jadinya kalau soal konsumsi bahan bakar di rute dalam kota ya
nggak bisa dibilang irit sih. 12,3 km per liter di kecepatan rata-rata 22 km per jam. 12,3 km per liter. Oke, tadi udah di dalam kota, sekarang di rute tol. Nah, di rute tol, karena mesin dan motor listriknya itu saling bekerja sama ya, ini mungkin ya, motor listriknya tuh lebih diporsiin lebih banyak gitu di rute tol, jadinya dia lebih irit. Saya dapat 19,2 km per liter. 19,2 km per liter itu hampir 20 km per liter ya. Itu jauh meninggalkan MG5 GT dan membuatnya menjadi mobil hybrid mobil hybrid MG yang bahkan mobil MG paling irit di lini MG di luar dari mobil listrik. Itu dari konsumsi bahan bakar. Nah, meskipun saya tadi bilang dia adalah mobil MG teririt yang ada di lini MG di Indonesia ya, kalau dibandingkan dengan hybrid lainnya, ini cenderung terbalik gitu ya, aneh gitu. Asumsi awal saya dengan sistem hybrid seperti apa ya, seperti Yaris Cross, lalu Kicks kan serial, Yaris Cross paralel ini juga paralel. Itu akan lebih irit di dalam kota gitu, dengan motor listriknya yang lebih sering bekerja, lalu dari mesinnya yang lebih sering mati, ya akhirnya ya dia lebih irit gitu kan kalau di dalam kota. Tapi ini enggak, ini malah mesinnya sama motor listriknya nyala terus gitu, jadi dari dalam kota juga nggak oke, tapi giliran di tolnya justru malah lebih irit. Kenapa ya? Tapi ada satu pengalaman unik. Kalau misalnya teman-teman matiin AC dan jalan gitu ya santai, kadang-kadang mesinnya mati, motor listriknya nyala. Gimana sih? saya bingung sama sekali gitu loh untuk soal konsumsi BBM dari MG vs HEV gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke performa teman-teman. Mungkin dari hybridnya agak nyeleneh ini bisa bisa disintesiskan dari salah satu mode, sebenarnya salah satu tombol yang ada di konsol tengah ini, KERS atau Kinetic Energy Recovery System. KERS dari segi teknologi itu basically cuma regenerative system lah ya kalau di hybrid. Tapi ini jadi sebuah teknologi keren ya, karena dia diperkenalkan pertama kali di Formula One, dan memang cara kerjanya seperti di Formula One. Ketika dia ngerem, ketika dia berdeselerasi, si MG VS HEV itu akan mengcapture lagi energi kinetiknya kembali ke listrik. Dan kalau ngelihat dari instrumennya, baterainya selalu penuh. Nah, baterainya selalu penuh. Kenapa? Karena saat digas, itu rasa akselerasinya tuh bener-bener cekatan teman-teman. Jadi motor listriknya dan juga baterainya itu ngedeploy listrik secara instan 200 Nm, jadinya akselerasinya tuh lebih cekatan. Dan memang seperti di F1, fungsi dari KERS itu adalah memberikan tenaga ekstra ketika berakselerasi. Nah, makanya itu si MG berani mengadvertise bahwa tenaga kombinasi dari MG vs HEV itu sampai 174 dk. Jadinya ya terasa lebih kencang gitu ya. Dan speaking about speed ya, kalau dari akselerasi saya dapat 0 ke 100 km per jam dalam waktu 8 detik. 8 detik itu kencang banget ya, apalagi di sekitarnya CMG VS HEV itu juga banyak mobil-mobil yang kenceng gitu, 9 detikan, bahkan udah sampai di 8 gede, tapi ini di 8 detik pas. Dan di 8 detik pas di sekitar situ juga ada BMW 218i Grand Coupe. 3 silinder turbo yang tenaganya juga lumayan besar dengan dual clutch, dan ini 1500 cc hybrid dengan baterai yang cukup besar di belakang dan juga ECVT. Dari performa nih dia oke. Tapi kalau dari konsumsi bahan bakar, mohon maaf,
Iya. Dan juga mengingat tadi itu mesinnya itu memiliki kompresi yang cukup tinggi ya, 12,5 banding 1, dan bahkan membutuhkan bensin minimal oktan 95. Wah, ini mobil wong sugih kalau saya bilang. Mobil wong sugih untuk mengisi BBM-nya, dan juga dari konsumsi BBM di dalam kotanya itu juga biasa aja gitu ya, bahkan nggak seoke yang lainnya. Tapi kalau misalnya ini buat di jarak jauh gitu ya, ya ini jadi pilihan menarik. Jadi teman-teman nggak perlu mikirin soal listriknya gitu kan, dimana ngecasnya. Ini tinggal isi BBM, dia nggak mengubah behavior gitu, tinggal isi BBM, tinggal jalan lagi, selesai. Cuma ya itu tadi, butuh 95, dan juga 95 sekarang harganya mahal banget gitu. Oke, lanjut ke rasa berkendara. Dan ini saya cepet aja ya. Kenapa? Karena saya lebih suka kalau bahas rasa berkendara itu dari kenyamanan dan juga handlingnya aja. Jadi kalau dari kenyamanan, ini dari kekedapan kabinnya ini lumayan oke. Meskipun kadang agak berisik juga ya. Terutama kalau misalnya ketemu kayak speed trap atau speed bump, itu juga lebih berisik. Dan juga dari segi bantingan suspensi, dia cenderung ke arah moderat keras. Kenapa moderat keras? Kenapa nggak kempuk? Biasanya rata-rata mobil Cina tuh empuk ya. Cuma ini ke arah moderat keras. Tapi saya tahu alasannya. Kenapa? Karena handlingnya oke. Jadi ketika saya belokan gitu ya, MG VS HEV itu punya body roll dan juga rasa setir yang cukup bisa diprediksi sih. Jadi itu rasanya tuh dynamic banget tuh, ketemu tikungan, ketemu misalnya mau nyusul gitu, ini rasanya tuh wah, ini enak banget. Ini kita masih di comfort, dan kalau misalnya kita masukin ke mode sport, itu dia jadi lebih lebih cekatan gitu dari segi akselerasinya, dan juga dari rasa setirnya juga lebih enak. Jadi ya kalau dari rasa berkendara, teman-teman nggak akan kecewa deh dari segi handling gitu ya. Ini enak banget. Tapi kalau dari kenyamanannya sih ya oke lah ya gitu. Langsung kita ke kesimpulannya teman-teman. MG VS HEV harganya di 389 juta ya. Nggak sampai 400 juta, nggak sampai Yaris Cross mahalnya, apalagi sampai Kicks e-Power yang udah sampai 500 juta. Mahal ya. Ini lebih terjangkau gitu harganya. Cuma permasalahan utamanya adalah di konsumsi BBM. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari mobil yang irit banget dan buat harian di perkotaan gitu ya, saya sih langsung nyaranin MG4 EV aja kali ya. Soalnya dekat dari MG VS HEV itu ada MG4 EV yang harganya tuh nggak beda jauh, dan dia udah listrik, dan dia nggak memerlukan BBM yang sekarang harganya tuh udah naik lagi ya. Terutama Pertamax Green dan juga Pertamax Turbo itu harganya udah naik, apalagi yang lainnya juga ikutan naik. Apakah saya akan menyarankan MG VS HEV dengan misalnya Yaris Cross Hybrid ataupun Kicks e-Power ya? Kalau misalnya teman-teman mau menghemat, misalnya bukan menghemat sih, kayak mau mobil hybrid yang harganya terjangkau, ya ini mobilnya. Di luar dari R3 Hybrid ya, of course.
Tapi kalau misalnya teman-teman nyari iritnya ya Yaris Cross, Kicks itu jauh lebih baik. Itu aja dari saya. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih udah menonton video ini dan sampai ketemu di video berikutnya ya.